berdiri. Selamat pagi, silakan duduk. Ya, terima kasih anak. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Sebelumnya saya akan cek daftar kehadiran kalian. Sekaligus saya juga akan ngecek suhu kalian ya. Des Karel Kristanto. Iya, ada 6,2. 36,2. Oke, benar. Jumlah Langgung, Dovi depan itu. Hadir 36,1. 36,1. Felicia Trisi Tanda Jaya. Hadir 36,1. Masa Maulidina. Hadir Pak 36,0. Isa Jovus Kenan. Hadir 34. Matthew Isa Putra. Hadir 36,0. Maria Wendy Wilgati. Hadir 36,3. Fendi Rediati. Hadir 36,5. Fania Nasir. Hadir 36,4. Moses. Tidak ada. Apakah sakit? Tahu. Tidak tahu ya. Oke. Semoga tetap sehat ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Hari ini bagaimana keadaan kalian? Apakah hari ini kalian tetap semangat? Selamat. Kedinginan tidak hari ini? Ya. Tidak. Tidak ya. Tidak. Kemarin hujan? Tidak. Lupa. Ada yang kemarin bersempat hujan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih. Soalnya kalau hujan biasanya udara itu akan terasa gimana? Dingin ya? Iya. Kalau hari ini dingin tidak? Tidak. Tidak ya? Iya. Kenapa kok hari ini tidak dingin? Yang membuat kalian hangat apa? Matahari. Hari ini cerah ya? Cerah. Cerah ya? Oke, terima kasih. Nah, coba ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, hari ini saya akan belajar bersama kalian. Nanti kita akan eksperimen sederhana bahwa materi pembelajaran hari ini adalah tentang kalor. Coba, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kalor? Kalau kita menjadi panas dari benda yang tinggi ke benda yang turun. Ya, jadi menurut teman kalian, kalor itu adalah panas yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Siapa yang setuju? Tunjuk jari yang setuju. Yang tinggi. Setuju semua ya? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Saya masih ingat ya? Masih ingat pelajaran kita yang kemarin. Nah, coba kalor ya. Kalor itu dapat berpindah. Betul? Pakai berapa cara? Tiga. Coba sedekah. Siapa yang menyebutkan? Tunjuk jari. Perpindahan kalor itu apa saja? Tidak ada yang berani? Harus berani dong. Ya? Coba sebutkan perpindahan kalor itu apa saja? Konveksi, konduksi, sama radiasi. Konveksi, konduksi, sama radiasi. Setuju? Setuju. Nah, sekarang kalau misalnya ya, misalnya sak padat ya, sak padat itu juga bisa menggambarkan kalor ya. Dan itu secara apa itu? Konduksi. Konveksi, apa konduksi, apa radiasi? Kalau pada sak padat, Konduksi. apa yang keras? Ya? Konduksi. Konduksi, betul. Nah, sekarang kalau sinar matahari itu kan bisa memancarkan kalor ya. Itu bisa melalui ruang hampa, tapi bisa juga di
udara juga bisa. Itu artinya bahwa kalor yang dipancarkan dari matahari itu tidak membutuhkan media perantara. Nah, kalau seperti itu namanya apa? Secara apa? Radiasi. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan. Lalu tujuan pembelajaran hari ini apa? Tujuan pembelajaran hari ini adalah menyelidiki pengaruh kalor pada benda. Jadi kita akan fokus pada penyelidikan pengaruh kalor pada benda. Nanti kalian akan berkelompok ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Lalu kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya? Sudah ya? Oke. Sebelumnya silakan kalian simak video ini ya. Seperti inilah kondisi mobil dengan nomor polisi AI1376 JO yang terbakar di jalur Ngawi Madiun masuk desa Kelaan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ngawi. Nampak api membakar seluruh bodi mobil, bahkan kejadian itu juga hampir mengenai mobil yang ada di depannya. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah selatan menuju ke utara. Namun tiba-tiba api sudah membakar seluruh bagian mobil, sehingga pengemudi berinisiatif untuk menghentikan laju kendaraan di pinggir jalan. Namun karena besarnya api yang membakar bodi mobil juga mengenai bagian belakang mobil lain yang sebelumnya terparkir di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, pengemudi mobil yang diketahui bernama Catur, 27 tahun, warga desa Kedung Putri, Kecamatan Gedung, Kabupaten Ngawi, mengalami luka bakar pada beberapa bagian tubuh dan harus dilarikan ke puskesmas Gedung untuk menjalani perawatan. Ketika ada mobil terbakar itu apa yang Bapak lakukan? Kalau itu tadi saya lari lihat katanya dari teman nih, teman sama itu katanya mobil saya terbakar. Saya kan bukan gitu, ternyata ada mobil Avanza atau Xenia yang terbakar itu. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Kejadian terbakarnya mobil tersebut juga menjadi perhatian warga yang melintas. Hal ini membuat arus lalu lintas di jalur Ngawi Madiun sempat sedikit terhambat. Dari Ngawi, Adi Susilo, Perda TV. Oke, jelas ya tadi ya tayangan videonya ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, dari apa yang kalian saksikan pada video tadi, apakah di situ ada peristiwa yang berhubungan dengan kalor? Ada tidak? Dari video tadi Ada ada apa? mobil yang terbakar. Mobil terbakar. Mobil terbakar. Yang membakar apa? Api. 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 Ada perbedaan mobil sebelum terbakar dengan sesudah terbakar? Ada perbedaannya tidak? Ada apa? Karena terlalu panas saat mobilnya terkupas. Catnya terkelupas. Apalagi? Mobil itu terdiri dari apa saja toh? Coba sebutkan. Masa mobil terbuat dari besi. Apa besi, terus apa lagi? Kaca, terus apa lagi? Apakah hanya besi dan kaca mobil itu? Enggak, kalau sebutkan apa? Karet. Karet. Karet itu terdapat pada apanya? Ban, terus apa lagi? Apa? Bagus atau besar, ya. Apa lagi? Plastik. Plastik bisa. Nah, ada plastik, ada besi, ada kaca, ada karet, ada busa. Nah, setelah terkena api, bagaimana ini? Kacanya pecah, jadi pecah, oke. Terus, kalau karetnya dia meleleh. Bagus. Busanya bagaimana? Terbakar. Jadi apa? Abu. Nah, itu caranya. Abu ya.
Plastiknya bagaimana? Apa? Meleleh. Nah, ini dari kejadian tadi. Ternyata apa? Banyak yang terjadi. Jadi ada dampak, ada pengaruh dari api yang membakar. Itu dari kejadian yang ada di sekitar kita. Lalu pada akhir video tadi, apinya kan berkobar, terus kemudian diapakan tadi? Padamkan dengan apa? Air. Nah, sekarang kalau itu tadi kan kejadian di video ini, saya akan memperagakan. Saya juga punya plastik. Ya, saya punya plastik. Ini plastik. Ini gelas bekas ya, plastik ya. Nah, kira-kira aja, anggap aja ini bagian dari mobil tadi ya. Oh, di dalam mobil itu ada yang bawa minuman, Pak. Nah, ini gelas plastiknya seperti ini. Ini kena api. Ini saya bakar. Kira-kira nanti jadi apa? Apakah meleleh? Kita lihat ya. Kita lihat. Ternyata benar. Plastik ini bisa meleleh karena api. Nah, sekarang saya akan meminta kalian untuk meneliti. Kalau gelas yang terbuat dari plastik ini, terus kemudian kita beri air ke dalamnya, ya, kita beri air, contohnya. Kita beri air kira-kira sekian ya, sepertiganya. Lalu kita bakar dong, kita bakar. Gelas yang terbuat dari plastik akan langsung terkena api. Ya, kita bakar gitu. Coba prediksinya, karena kita belum melakukan, kebakaran. Prediksinya bagaimana? Apakah ini terbakar? Apakah meleleh? Enggak. Kenapa kok tidak? Karena saya punya. Pernah coba? Enggak. Tapi kalian yakin? Enggak. Kamu prediksi, Pak. Prediksi ya? Ya. Prediksinya ini tidak meleleh karena ada air. Itu yang pertama ya, prediksi kalian seperti itu ya. Yang kedua, kira-kira airnya tambah panas atau tidak? Ya? Tambah panas? Pernah mencoba? Enggak. Sudah. Tapi yakin? Enggak. Sudah juga. Oke. Ya. Nah, tidak apa-apa, kita berprediksi dulu. Nah, pembuktiannya bagaimana? Nanti kalian buktikan di dalam kelompok. Satu kelompok 3 anak. Satu nanti berusaha untuk mengendalikan ini memegang. Yang satu nanti mengendalikan api. Lalu yang satu anak lagi nanti tugasnya adalah mencatat dari kejadian-kejadian yang ada pada percobaan kalian. Jadi semuanya bekerja, harus kerjasama dalam tim. Nanti lilinnya dipegang saja, ada pengamannya, tidak usah ditaruh di atas meja ya. Jelas ya? Jelas. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kelompoknya sudah jelas? Tidak. Sudah ya? Ini saya bagi dulu untuk lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Coba ini untuk kelompok 1, kelompoknya dia lembar kerjanya yang kami untuk kenap kelompok 2. Lalu kelompok 3 nanti ya. Lalu pesan saya ya, sebelum kita melakukan percobaan, kita juga harus taat protokol ya.
sebelumnya harus menggunakan hand sanitizer. Apakah kalian membawa? Kalau tidak, oke, pakai ini ya. Orangnya ya. Jadi kita harus tetap protokol. Saya cek dulu bahan-bahan alat yang sudah kalian siapkan. Silakan dikeluarkan apakah semuanya sudah siap. Kelompok 1 sudah siap semua. Ya. Kelompok 2 sudah. Ya. Kelompok 3. Oke, sudah ya. Oke, silakan kalian bentuk kelompok ya. Dipersiapkan mejanya, digeser dulu. Kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan kalian mulai. Silakan mulai. Bisa menggunakan rekening nasional. Nah, ini meganya, talinya, ya, supaya panas badanmu tidak ikut. Lalu kemudian ini kan ada skalanya nih. Ini 20 berarti 20, 30 berarti 30. Ini lebih 1 berarti 31, lebih 2 ya. Sekarang kita lihat. Biasanya harus jangan dari atas. Ini siapa? Saya nyalakan. Nanti percobaannya dari saja. Nanti bareng ya. Memanaskannya bersama-sama. Sekitar 1 atau 2. Oke, ada satu memegang lilin, satu memegang gelas plastiknya, dan satu nanti mengamati apa yang terjadi. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Oke, kita mulai yuk. Silakan dipanaskan. Jadi apinya disentuhkan pada gelas plastik. Yes, Kak. Enggak ya. Ini akses kosong. Iya. Bagaimana yang terjadi? Apakah gelasnya meleleh?
apakah air di dalam gelas plastik mengalami kenaikan suhu? Oke, cukup. Ini tiga dua aja lah. Kenapa sih? Terus nih, biasanya pengamatan pada gelas plastik dan suhu air kalau yang diberikan pada benda karena akibatnya berdasarkan pengamatan pada gelas plastik dan suhu air kalau yang diberikan pada Bagaimana? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan memperhatikan presentasi dari salah satu perwakilan dari setiap kelompok ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Coba ya, kamu presentasikan hasil percobaan kamu. Maju ke depan. Disebutkan nama anggotanya, lalu kemudian hasilnya, hasil sampai kesimpulannya. Yang keras gitu. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil pengamatan tadi. Kelompok kami terdiri dari Jeff Karel, Geofelanidosi Kuvaristo, dan saya Marcelo Mutia. Alat dan bahan yang ditemukan lilin, gelas plastik, termometer, air, kertas, dan korek api. Suhu air yang digunakan untuk percobaan 29 derajat Celcius. Dan gelas plastik kosong pada saat dipanasi akan meleleh. Gelas plastik berisi air pada saat dipanasi tidak akan meleleh. Dan gelas plastik mengalami kenaikan suhu sebesar 32 derajat Celcius. Berdasarkan pengamatan pada gelas plastik dan suhu air, tawar yang diberikan pada benda akan mengakibatkan kenaikan pada suhu air dan gelas plastik tidak meleleh tetapi hanya gosong. Apa yang terjadi pada gelas plastik yang berisi air ketika dipanasi? Mengapa demikian? Jelaskan. Gelas plastik tidak meleleh tetapi hanya gosong karena berisi air. Pada percobaan tersebut, apakah ada peristiwa perpindahan tawar? Ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Tuliskan kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Jika tidak ada air gelas, maka akan meleleh atau perubahan wujud. Terjadi kenaikan pada suhu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Silakan, Sisi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini saya ingin mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami tadi, kelompok 2, dengan anggota kelompok Ishak Jatulis Kenat Pandita, lalu saya sendiri dari Siapursi Chandra dan Fethi Febriani. Alat dan bahan yang diperlukan: gelas plastik, lilin, termometer, kertas, air, dan korek api. Lalu hasil percobaan yang kami dapat: pertama, suhu air yang kita gunakan untuk percobaan adalah 26 derajat Celcius. Lalu, apakah gelas plastik kosong pada saat dipanasi meleleh? Hasil pengamatannya iya. Apakah gelas plastik berisi air pada saat dipanasi meleleh? Jawabannya tidak. Apakah air di dalam gelas plastik mengalami kenaikan suhu? Iya. Dan dan berapa suhu air setelah pemanasan? Jawabannya 32 derajat Celcius. Analisa percobaan. Berdasarkan pengamatan pada gelas plastik dan suhu air, kalau yang
terjadi pada gelas plastik yang berisi air ketika dipanasi adalah gelas plastik akan gosong tetapi tidak meleleh. Pada percobaan tersebut, adakah peristiwa perpindahan kalor? Ya ada, yaitu konveksi. Panas dari korek api berpindah ke air sehingga air naik suhunya. Kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan, jika ada air, gelas tidak akan meleleh, melainkan hanya gosong dan suhu air di dalamnya akan naik. Tetapi jika tidak ada air, maka gelas plastik akan meleleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut untuk kelompok 3. Silakan. Untuk kelompok 3. Matthew. Selamat pagi Pak Petrus dan teman-teman. Saya selaku perwakilan kelompok 3 akan membacakan presentasi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Mikaela, Mary, Gregory, Fani Yakinasi, dan saya sendiri Medi Salutra. Alat dan bahan yang kami gunakan: gelas plastik, lilin, air, korek api, termometer, dan kertas. Urutan kerja: siapkan alat dan bahan, panaskan air di dalam gelas menggunakan lilin, lalu mengamati dan mencatat kesimpulan. Hasil dari percobaan kami, suhu air yang kami gunakan untuk percobaan adalah 29 derajat Celcius. Hasil dari percobaan kami, gelas plastik yang kosong akan meleleh jika dipanasi oleh api, dan gelas plastik yang berisi air tidak akan meleleh saat dipanasi oleh api dan mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu menjadi 37 derajat Celcius, yang artinya naik 8 derajat Celcius. Analisa percobaan kami berdasarkan pengamatan pada gelas plastik dan suhu air, kalor yang diberikan pada benda akan mengakibatkan permukaan gelas menjadi gosong dan air di dalam gelas mengalami kenaikan suhu. Yang terjadi pada gelas plastik berisi air ketika dipanasi, permukaan gelas menjadi gosong tetapi tidak meleleh karena suhu dari air. Pada percobaan tersebut ada peristiwa perpindahan kalor, yaitu konduksi, karena api langsung menempel pada permukaan gelas plastik. Kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan kami, kalor dapat mengakibatkan perubahan wujud dan kenaikan suhu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, sebelum saya beri penegasan bersama ya, alangkah baiknya untuk bahan dan alat yang sudah tidak pakai dipinggirkan dulu, ditaruh di pinggir gampang. Lalu kemudian meja, kursi kita setting seperti awal ya. Terus kemudian nanti memperhatikan ke depan. Silakan. Ya, lembar kerjanya dikumpulkan. Dari presentasi kelompok 1, 2, dan 3 tadi, saya melihat bahwa ada kesamaan hasil analisanya, antara lain bahwa gelas yang kalian gunakan untuk percobaan dalam isi dengan air kemudian dipanaskan, ternyata gelasnya tidak meleleh. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 sama. Yang kedua, ada kenaikan suhu. Jadi pada air yang kalian panaskan ada kenaikan suhu. Lalu yang ketiga, semua kelompok menjawab ada perpindahan kalor. Betul ya? Mengapa gelas yang berisi air kemudian dipanasi, gelas plastiknya tidak meleleh? Ini terjadi karena kalor yang diterima gelas plastik itu justru berpindah atau diserap oleh air.
Maka kemudian kalau yang diterima gelas plastik tadi tidak mampu melelehkan gelas plastiknya. Mengapa? Ya karena sebelum gelas plastik itu meleleh, kalornya sudah diserap oleh air, sudah berpindah ke air. Kalornya berpindah. Kalian nanti di rumah bisa mencoba. Ini saya beri tantangan lagi. Coba kalian percobaan, tetapi air yang kalian gunakan adalah air yang panas. Jadi gelas plastik diisi air panas, kemudian ini dibakar. Kira-kira nanti apa yang akan terjadi? Kalian belum pernah mencoba kan? Nah, ini tantangan. Ini tantangan setelah kalian pulang dari sekolah bisa mencoba itu. Kalau hari ini kita eksperimennya hanya menggunakan air yang dingin kan. Coba nanti kalau di rumah kalian menggunakan air yang panas. Kira-kira apa yang terjadi? Nah. Oke, terima kasih. Hari ini kalian luar biasa. Kita rayakan dengan tepuk tangan ya. Di pembelajaran hari ini tentang kalor sungguh luar biasa, hasilnya memuaskan ya. Terima kasih. Nah sekarang saatnya untuk refleksi. Kalian keluarkan buku kalian. Boleh? Yang pertama, ya, coba kamu tuliskan perasaan kamu bagaimana ketika kamu mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah senang atau sedih atau sangat gembira? Silakan kamu tulis. Bagaimana perasaan kamu dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Yang kedua, evaluasi. Evaluasinya begini, evaluasinya. Apakah ketika kamu mengikuti pembelajaran hari ini itu sudah sesuai dengan keinginan kamu, sudah baik atau masih ada kekurangan? Nah, ini yang tahu adalah kalian sendiri. Jadi pada saat saya mengikuti dari awal sampai akhir, apakah mempunyai kekurangan seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk aksi ya. Nah, coba kamu tuliskan untuk pembelajaran selanjutnya di lain waktu, apa niat kamu untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya? Jelas? Jangan lupa sebelum kita pulang nanti untuk dengan pulang karena sudah pulang ya. Tapi jangan lupa selalu taat pada protokol. Yang bawa dan lain kali bawa ya. Karena ini penting. Walaupun sudah pakai ini, nanti keluar dari ruangan ini kalian harus cuci tangan. Teman-teman kita berdoa. Terima kasih karena hari ini Engkau telah mendidik kami dalam ajaran ini, sehingga pelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Saat kami akan pulang ke rumah masing-masing, kita supaya bisa sampai di rumah dan ada yang selamat. Amin. Mohon Diri. Bersalam. Siap.
Selamat siang. Karena pembelajaran sudah selesai, silakan pulang, jangan berkerumun ya. Oke, silakan.